Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak memujinya, melantunkan kalimat-kalimat tahmid, kalimat hamdalah, kalimat alhamdulillah, bersyukur atas banyaknya karunia yang Allah telah limpahkan kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dimudahkan untuk bisa hadir di rumahnya, memenuhi panggilannya untuk melaksanakan salat Jum'ah secara berjamaah. Salawat dan salam terlimpahkan pada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan ihsan hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, baru saja kita melewati tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal yang oleh sebagian ulama dan ahli sejarah ditetapkan sebagai hari kelahiran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kendati pun tidak ada kesepakatan dari mereka bahwa pada hari itulah, pada tanggal tersebut Rasul dilahirkan. Tapi setidaknya ada sebagian ulama yang berpendapat demikian. Tentunya kaum muslimin rahimakumullah, momen ini dijadikan oleh umat Islam sebagai sarana, sebagai media untuk mengingat lebih dalam, mengenal lebih jauh tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya setiap kita selaku umatnya kelak berharap akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka pada khutbah Jumat kali ini, tema yang akan kita bahas
adalah amalan yang dapat menghantarkan seseorang mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau harapan, semua kita berharap dapat syafaat, tapi belum tentu orang yang berharap dapat syafaat dari Nabi SAW mendapatkan sesuai dengan harapannya. Maka mudah-mudahan dengan mengetahui amalan-amalan yang dituntunkan oleh Rasul, yang dengannya umatnya berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau nantinya, kita berusaha untuk mengamalkan amalan-amalan itu sehingga harapan kita kelak akan menjadi kenyataan, benar-benar mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti. Apa amalan-amalan tersebut? Yang pertama, kaum muslimin rahimakumullah, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murni pentauhidan. Hal ini didasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, di mana Rasul SAW bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Yang artinya, manusia yang paling berbahagia, as'adun nas, jadi orang yang paling berbahagia pada hari kiamat nanti karena mendapatkan syafaat dariku adalah man qala la ilaha illallah, orang yang telah mengikrarkan dirinya, mengucapkan la ilaha illallah, mentauhidkan Allah, membersihkan dirinya dari segala bentuk kesyirikan, khalisan min qalbi, tulus dari hatinya. Ini kaum muslimin rahimakumullah, amalan pertama jika kita ingin mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, mari kita memurnikan tauhid, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, karena lawan daripada tauhid itu syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Kalau kita memohon hanya kepada Allah. Kalau kita meminta perlindungan hanya kepada Allah. Kalau kita memohon pertolongan hanya kepada Allah. Mengalokasikan, memperuntukkan seluruh bentuk-bentuk ibadah yang dituntunkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja, dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, amalan yang dengannya seseorang akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW adalah memperbanyak sholawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling akan aku perhatikan nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Jadi semakin banyak kita bersalawat kepada Nabi SAW, semakin berpeluang besar kita akan menjadi bagian daripada umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih kaum muslimin pada hari Jumat ini,
Secara khusus Rasulullah SAW memerintahkan kita selaku umatnya untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Beliau SAW bersabda, "Aktsiru minas salati alayya yaumal jumu'ah, fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Perbanyaklah oleh kalian bersalawat kepadaku pada hari Jumat. Hari ini hari Jumat, kaum muslimin rahimakumullah. Aktsiru, perbanyaklah oleh kalian minas salati, bersalawat alayya kepadaku yaumal jum'ah, fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat-salawat dari kalian itu akan disampaikan Allah kepadaku, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimal kaum muslimin rahimakumullah, memperbanyak salawat ini minimalnya satu hari kita membacanya 20 kali, 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari. Dari mana kita menentukan minimal itu 20 kali? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri. Beliau dalam hadis riwayat Imam Suyuti dalam Jami' As-Saghir dengan sanad yang sahih telah bersabda, "Man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah." Barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari, maka ia berhak untuk mendapatkan syafaat dariku pada hari kiamat nanti. Ini janji daripada Nabi SAW sendiri kepada kita semua kaum muslimin rahimakumullah. Siapa yang bisa melazimi ba'da subuh membaca 10 kali salawat kepada Nabi, ba'da asar membaca 10 kali salawat kepada Nabi, Rasul jamin dia akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berusaha untuk melazimi amalan yang sangat mudah ini dan memiliki nilai yang sangat besar bagi keselamatan kita di hari kiamat nanti. Lafaz salawat kaum muslimin rahimakumullah yang minimal sekali kita dibolehkan untuk membacanya adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan yang lebih sempurna kita tambah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, yang disebut sebagai salawat Ibrahimiyah. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Itu yang panjang. Tapi setidaknya kita boleh untuk bersalawat dengan kalimat yang pendek tadi. 10 kali kita mengulangi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ini hanya perlu waktu 1 atau 2 menit saja. Pagi 1 atau 2 menit, petang hari, setiap hari. Dengan begitu kita akan berhak mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, amalan yang kalau kita lakukan juga kelak akan menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membiasakan membaca doa setelah azan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabba hadhi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Barang siapa yang mendengarkan azan
Selesai itu kemudian membaca doa, selesai muazin mengumandangkan azan, kemudian kita yang mendengar membaca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, dan seterusnya tadi. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Orang itu berhak mendapatkan syafaat dariku pada hari kiamat. Setiap hari kaum muslimin kita mendengar 5 kali azan dikumandangkan. Kalau setiap kali azan dikumandangkan kita dengarkan, kita jawab, kemudian setelahnya kita berdoa dengan doa tadi, Rasul pun memberikan jaminan kita akan diberikan syafaat oleh beliau pada hari kiamat nanti. Ini kaum muslimin amalan yang kalau kita lakukan, kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Ada satu amalan lagi, tetapi mungkin amalan ini tidak bisa dipraktekkan oleh setiap orang. Kalau yang 3 ini kita bisa mempraktekannya. Kalau yang keempat ini hanya orang-orang tertentu. Rasulullah SAW bersabda, man syaa an yamuta fil madinati falyamut. Barang siapa yang bisa meninggal dunia di kota Madinah, meninggallah di sana. Karena aku akan memberikan syafaat kepada umatku yang meninggal di kota Madinah. Jadi orang-orang yang apakah dia penduduk kota Madinah atau orang asing yang sedang berada di Madinah untuk haji, untuk umroh, atau untuk urusan yang lain dan ditakdirkan meninggal di sana, mereka akan dapat syafaat juga dari Nabi SAW. Tapi ini sekali lagi tidak semuanya. Ya. Kita mungkin bisa ke Madinah, tapi belum tentu kita meninggal di sana. Tapi yang 3 tadi, kaum muslimin, peluangnya terbuka untuk masing-masing dari kita. Semua dari kita punya peluang yang sama untuk bisa mendapatkan syafaat dari Nabi melalui 3 amalan tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah rahimakumullah, kalau tadi di khutbah yang pertama kita sebutkan amalan-amalan yang dengannya kita akan dapat syafaat dari Nabi SAW. Di khutbah kedua ini kami akan bacakan sebuah hadis dari Nabi SAW yang menjelaskan orang yang tidak akan dapat syafaat dari Nabi SAW. Beliau SAW dalam hadis riwayat Imam Suyuti, Imam Ibnu Asim dalam sunnahnya, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami', telah bersabda, sinfani min ummati lan tanalahuma syafaati yaumal qiyamah. Ada 2 golongan dari umatku yang keduanya tidak akan, lan kata Rasul, tidak akan dapat syafaat dariku pada hari kiamat. Siapa keduanya? Yang pertama, imamun zalumun ghasum, penguasa yang zalim lagi bengis, lagi represif kepada rakyatnya. Siapapun dan dimanapun, kalau ada imamun zalumun ghasum, maka kata Rasul, orang ini tidak akan dapat syafaat dariku pada hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, kullu ghalin mariqin,
Kelompok atau golongan kedua yang tidak akan dapat syafaat dari Nabi SAW meskipun melakukan 3 atau 4 amalan tadi adalah kullu ghalin marid, setiap orang yang bersikap berlebih-lebihan dalam beragama, ghulu. Jadi setiap sikap ekstrim dalam beragama, maka orang yang seperti ini tidak akan dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ekstrim itu berlebih-lebihan, melakukan sesuatu ya di atas atau di luar yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan ghulu. Mudah-mudahan kita semua kaum muslimin rahimakumullah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan 3 amalan yang pertama tadi, atau bahkan mungkin 4. Dan kita dilindungi, mudah-mudahan kita tidak termasuk 2 golongan yang terakhir yang tidak akan dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna al qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.